Guys, ciri-ciri seseorang punya kasih, punya cinta kepada seseorang ada dua, guys. Ini adalah ciri yang utama ya. Yang pertama, dia akan selalu rindu untuk ketemu, untuk bersekutu, untuk menghabiskan waktu dengan orang yang dikasih itu. Ya, dia nggak tahan. Seperti ada gelora di dalam hatinya yang tidak tertahankan. Dia akan cari cara, cari jalan untuk ketemu, kalau bisa sesering mungkin. Ingat ketika kamu jatuh cinta dengan kekasih kamu itu? Ya, pengen selalu ketemu. Rindu yang luar biasa. Betul ya? Nah, lalu ciri yang kedua adalah fokus hidupnya itu pengen nyenengin kekasihnya. Pengen melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan kekasihnya, guys. Ya, jadi kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang populer yaitu Daud. Ingat ya, waktu itu Daud adalah seorang raja. Mungkin seperti presiden lah saat ini, gitu ya. Kita tahu lah ya, presiden raja itu pasti punya agenda yang padat. Pasti sibuk luar biasa. Tapi kerennya Daud, guys. Dikatakan gini, 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Hah? Emang Daud pengangguran? Jadi sepertinya gini, guys. Bagi Daud, gak ada kata sibuk untuk Tuhan. Amin. Urusan negara, urusan yang penting betul. Tapi urusan kepada Tuhan, itu yang terpenting. Katakan amin. Dia seperti bisa gini guys, dia bisa cari cara, cari waktu, curi-curi kesempatan, curi-curi waktu. Menyediakan waktu untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Karena gini, dia nggak bisa jauh dari Tuhan. Dia pengen dekat dengan Tuhan. Dia nyembah, nyembah, dan nyembah. Sepertinya gini, hidupnya dia terasa ada yang janggal kalau nggak nyembah Tuhan. Ada yang kurang, dia akan gelisah, dia akan nggak tahan kalau dia nggak nyembah Tuhan, kalau dia nggak bersekutu dengan Tuhan, kalau dia nggak deket sama Tuhan. Keren banget ya, keren banget. Ada gelora yang besar di dalam hatinya untuk bersekutu terus dengan Tuhan. Gak bisa berhenti. Itu ciri bahwa seseorang itu mengasihi kekasihnya sungguh-sungguh. Oke, ciri yang kedua tadi, berusaha menyenangkan kekasihnya. Dia nggak ambil untung, ya. Gue dapat apa sama dia? Enggak, gue apa yang bisa gue ambil? Enggak. Dia malah pengen memberi, pengen menyenangkan, pengen berkorban, rela aja gitu berkorban. Amin. Rela berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang, semuanya. Hanya untuk menyenangkan kekasihnya. Amin. Keren ya. Nah, Daud, ingat gak? Pernah menari-nari untuk Tuhan. Sampai seperti orang yang gak waras, guys. Seperti orang yang kesurupan mungkin. Seperti orang yang aneh gitu. Kenapa? Karena dikatakan dia menari-nari itu sampai setengah telanjang. Padahal di situ ada putri-putri Yerusalem, wanita-wanita yang lihat, cewek-cewek yang lihat gitu kira-kira. Dan dia raja loh guys waktu itu. Sepertinya gini guys. Daud gak peduli dengan reputasinya. Amin. Dengan nama baiknya. Dia mau lakukan nari itu untuk Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Dia jingkrak-jingkrak, loncat-loncat, menari-nari keliling kota. Dengan sekuat tenaga, segenap hatinya untuk menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan senang banget guys. Kak, dari mana tahu Tuhan senang banget? Gini, ketika Daud pulang ke rumah setelah menari itu, dia ketemu dengan istrinya Mikal. Lalu Mikal itu gak suka, merendahkan Daud. Ya, apa yang terjadi? Tuhan marah guys. Dan Tuhan menghukum Mikal sampai hari matinya. Mandul, tidak punya anak. Kenapa? Karena Tuhan senang dengan apa yang Daud lakukan. Menari-nari kayak orang gila. Itu dilakukan untuk Tuhan. Sepertinya gitu loh guys. Keren ya. Dan Tuhan senang. Daud berusaha menyenangkan Tuhan dengan hidupnya. Lalu saya teringat juga Daud
ketika dia duduk di istana yang bagus, yang megah, ya. Lalu dia mikir gini, kekasihku tinggal di mana? Kalau aku nikmat gini, kalau aku punya istana yang megah gini, kekasihku Tuhan tinggal di mana? Tabut Allah ada di tenda. Waduh, nggak bener nih. Waduh, lalu dia berinisiatif pengen membangunkan rumah buat kekasihnya, yaitu Tuhan. Kalau dia ngomong, Tuhan aku membangunkan rumah buat engkau. Yang bagus, yang paling keren. Nah, kita tahu Tuhan nggak butuh rumah. Tuhan mungkin rada bingung. Daud, bumi itu pijakanku. Saya nggak butuh rumah. Saya nggak kekurangan apa-apa. Tapi Daud nggak berhenti sampai di situ. Dia terus nggak mau, Tuhan, saya mau bangunin rumah buat engkau. Walaupun nggak berguna. Ya nggak apa-apa, ini ekspresi cintaku kepadamu, Tuhan. Akhirnya Tuhan luluh. Oh gitu ya. Oke deh Tuhan, kamu boleh. Oke deh Daud, kamu boleh bangunin rumah buat aku. Tapi kamu nggak boleh bangun. Karena tanganmu penuh darah. Kamu seorang tentara. Guys, Daud nggak ngomong gini, oh nggak boleh, ya udahlah, nggak, dia nggak berhenti, dia cari cara gimana menyenangkan hati Allahnya. Dia suruh anaknya, Salomo kan, mau bangunin rumah buat Tuhan, karena saya nggak boleh, tapi mau tenang, aku siapkan semua peralatannya, semua materialnya, kamu tinggal bangun doang. Itu apa guys? Nggak berhenti itu loh apa? Itu cinta guys, amin. Itu kasih yang meluap-luap buat kekasihnya, yaitu Tuhan. Keren banget. Sepertinya hidup Daud fokusnya untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkan kekasih hatinya. Makanya nggak heran Allah itu sangat terkesan dalam kepada Daud. Ini ya. Ketika Daud sudah mati beberapa waktu lamanya, Allah nggak bisa move on dari Daud. Allah masih terus mengenang Daud, mengucapkan Daud. Iya, ketika ada sesuatu orang yang muncul yang luar biasa, Allah ngomong ini bagus sih, tapi nggak sekeren hambaku Daud. Dan itu dikatakan berulang-ulang. Ini bagus sih, tapi tidak melebihi hambaku Daud dikatakan. Oh my God. Daud begitu spesial di relung hatinya Tuhan. Ya. Lalu ketika ada perjanjian, harus memusnahkan apa gitu ya. Lalu Tuhan ngomong gini, aku akan sisakan satu suku dan lain sebagainya karena hambaku Daud. Oh my God. Daud hidup begitu berkenan, begitu menyenangkan hatinya Tuhan. Nah guys, gimana dengan hidup kita? Apakah benar kita ini mengasihi Tuhan? Lalu kita cek yuk, apakah dua ciri ini ada dalam hidup kita, yaitu apakah kita rindu terus cari wajah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, atau jujur kita udah lama, kita nggak rindu Tuhan, kita ogah-ogahan, kita terpaksa kalau doa, kalau saat teduh. Guys, cinta itu nggak ada terpaksa, amin. Cinta itu mau dengan sendirinya, rela, amin. Lalu ciri yang kedua, adakah dari hidup kita yang benar-benar hidup pengen menyenangkan Tuhan setiap saat. Mungkin kita akan rugi, ego kita rugi, mungkin kita rugi tenaga, rugi waktu, rugi uang. Apakah kita hitung-hitungan? Kalau hitung-hitungan itu bukan cinta guys. Ya, kepada Tuhan, yuk kita berusaha hidup menyenangkan Tuhan, rela berkorban asal Tuhan disenangkan. Kira-kira gitu. Ya, rela ya membayar harga asal Tuhan disenangkan. Amin. Saya berharap sharing ini bisa memberkati kita semua. Amin. Saya rekaman di 8:30 pagi. Kamu nonton jam berapa guys? Boleh tulis di kolom komentar. Dan saya ada di Jakarta. Boleh dong kenalan kamu dari kota mana? Saya Jimmy Henlistio dari Jakarta. Kamu chat di kolom komentar ya. Kamu di kota mana, nama siapa, nonton jam berapa. Biar kita lebih dekat lagi. Oke? Saya senang banget ada yang bilang dari
Maluku, Kupang, Kalimantan, dan lain sebagainya. Oke, yuk kita berdoa sebentar. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Kiranya mereka boleh diberkati. Mereka boleh kembali kepada kasih-Mu, kasih yang semula ya Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mereka boleh timbul lagi gelora cinta, gelora rindu, gelora yang selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Supaya kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar itu menjadi tujuan utama dalam hidup kami, lebih dari apapun. Lebih dari apapun. Roh Kudus, Kau tahu kelemahan kami. Kami daging, kami degil, kami banyak kekurangan, keterbatasan. Oleh sebab itu kami berdoa. Roh Kudus, kiranya Kau menolong kami, membantu kami hidup berkenan kepada Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan kiranya gelora cinta kepada Tuhan itu muncul lagi, kuat lagi, bergelora kuat dalam hidup kami, dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati teman-teman semua yang nonton video ini dalam nama Yesus. Amin. Oke, bye. See you. God bless you guys.